Ya, Amerika Serikat kembali berada di bawah kendali Donald Trump yang resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada tanggal 20 Januari 2025. Kembalinya Trump ke Gedung Putih membawa banyak harapan sekaligus kekhawatiran di dunia internasional. Dalam pidato pelantikannya, Trump menegaskan bahwa Amerika akan kembali menempatkan kepentingannya di atas segalanya sejalan dengan slogan populernya America First. Namun di tengah euforia pelantikan, pertanyaan besar juga ikut muncul. Apa saja langkah awal Trump kali ini dan bagaimana respon dunia terhadap kembalinya salah satu pemimpin paling kontroversial ini? Kita akan bahas bersama dalam Trump is Back, gelombang baru politik America First. Kita beralih ke slide pertama. Mengamati begitu ya, Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 waktu Amerika Serikat kemarin, setelah sebelumnya kalah dalam Pilpres 2020, di mana pelantikan yang digelar di Rotunda Capitol ini berlangsung meriah dengan dihadiri lebih dari 220.000 tamu undangan dari seluruh dunia. Dalam pidatonya, Trump menegaskan akan mengembalikan kejayaan ekonomi Amerika dan mengutamakan kekuatan militernya. Tentu ini menjadi awal kembalinya Amerika Serikat di bawah politik proteksionisme yang menjadi ciri khas dari Donald Trump. Selain pemimpin dan perwakilan negara-negara, pelantikan Trump juga bertabur begitu ya, atau banyak miliuner dan pengusaha yang disebut sebagai pendukungnya saat pemilu. Di antaranya kami amati ada Elon Musk, lalu juga ada CEO sekaligus pendiri perusahaan Amazon, Jeff Bezos, serta bos Meta, Mark Zuckerberg, yang masing-masing dikabarkan juga telah menyumbang hingga $1 juta Amerika Serikat untuk pelantikan Donald Trump. Nah, kondisi ini tentu membuat dunia internasional tidak hanya menyambut pelantikan ini, tetapi juga memperhatikan langkah-langkah strategis Trump selanjutnya ke depan akan seperti apa. Lalu siapa saja yang telah memberikan ucapan atas kembalinya Donald Trump menjabat kembali sebagai Presiden Amerika Serikat saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, berbagai pemimpin dunia telah memberikan ucapan selamat atas kembalinya Trump ke Gedung Putih meskipun respon mereka tentunya berbeda-beda. Seperti halnya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang juga misalnya menyebut pelantikan Trump sebagai awal baru bagi hubungan strategis antara Amerika Serikat dan juga Israel. Netanyahu bahkan melihat bentuk optimisme begitu ya, bahwa aliansi ini akan semakin memperkuat posisi Israel di Timur Tengah. Dari Ukraina kita bergeser melihat Volodymyr Zelensky yang mengungkapkan harapannya agar Trump dapat memainkan peran yang cukup penting dalam mendorong perdamaian di wilayahnya, mengingat konflik dengan Rusia yang hingga saat ini juga belumlah usai. Sementara itu kita bergeser ke arah kiri saya, masih ada Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan isu keamanan internasional. Namun, di balik ucapan selamat, Trump telah menyiapkan sejumlah gebrakan yang tentunya langsung menjadi sorotan dunia. Gebrakan seperti apakah yang telah disiapkan oleh Donald Trump dalam kepemimpinannya kali ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dalam hitungan hari setelah dilantik, Donald Trump langsung mengumumkan beberapa kebijakan besar yang mencerminkan arah kepemimpinannya di periode kedua ini. Salah satunya adalah terkait penghentian hak kewarganegaraan otomatis bagi anak yang lahir di wilayah Amerika Serikat dari orang tua non-warga negara. Nah, hal ini tentunya kebijakan ini menuai kritik tajam karena dianggap melanggar hak asasi manusia, tetapi Trump bersikeras bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi ekonomi dan keamanan nasional dari Amerika Serikat. Trump juga kembali memperketat perbatasan begitu ya, perbatasan dengan Meksiko, bahkan merencanakan deportasi massal imigran ilegal yang dianggap membebani ekonomi dari Amerika Serikat. Di sisi lain, dirinya juga menunjukkan dukungan besar terhadap Bitcoin dengan mempromosikannya begitu ya sebagai bagian dari cadangan keuangan Amerika, dan ini tentu mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya kebijakan kripto di Amerika Serikat terlihat sangat konservatif. Namun kebijakan yang paling menuai sorotan adalah ancaman Trump untuk mengenakan tarif bahkan hingga 100% kepada negara-negara BRICS jika mereka benar-benar meluncurkan mata uang bersama. Dan di sini atau langkah ini juga menunjukkan sikap agresif Trump terhadap aliansi ekonomi yang dianggap menantang dominasi dolar Amerika Serikat. Lalu seperti apa rencana-rencana strategis Donald Trump ke depan? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, di sini selain gebrakan awalnya, Trump juga mengungkapkan beberapa rencana besar yang tentunya akan dirinya dorong selama masa jabatannya. Salah satunya yang paling mengejutkan adalah wacana menghadirkan kembali rencana akuisisi dari Greenland. Trump percaya bahwa wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor sumber daya alam atau SDA dan juga geopolitik. Tidak hanya Greenland, Trump bahkan menyebut kemungkinan akuisisi wilayah Kanada. Lalu juga ada Panama di sini sebagai langkah untuk memperkuat pengaruh Amerika Serikat di kawasan utara dan juga selatan. Selain itu, Presiden terpilih Donald Trump juga menyampaikan keinginannya agar Amerika Serikat menguasai 50% saham dari TikTok, aplikasi TikTok begitu ya, imbas pemblokiran platform media sosial asal China tersebut. Trump mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk menyelamatkan TikTok karena platform ini yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika, membantunya menjangkau para pemilih muda, memiliki audiens yang luar biasa. Terlepas dari hal itu, meskipun Trump terlihat cukup agresif di awal pemerintahannya, banyak pihak masih mengingat berbagai kontroversi di era kepemimpinannya atau kepemimpinan sebelumnya yang meninggalkan jejak mendalam bagi Amerika dan juga dunia. Seperti apa saja jejak kontroversi dari Donald Trump di era kepemimpinannya terlebih dahulu atau dahulu kala di era pertamanya, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kepemimpinan Trump di periode pertamanya dikenal sebagai berbagai kebijakan yang menimbulkan perdebatan yang cukup besar di mata dunia. Salah satunya adalah kebijakan pemisahan keluarga imigran begitu ya di perbatasan yang menuai kecaman global karena memang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dirinya juga dikenal sebagai satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang mengalami 2 kali pemakzulan oleh DPR meskipun akhirnya bisa lolos di Senat. Selain itu, Trump juga menarik Amerika dari perjanjian Paris dan juga kesepakatan nuklir Iran, langkah yang mengisolasi Amerika Serikat dari banyak aliansi internasional. Dan yang paling penting diingat begitu ya pada waktu itu adalah penanganan pandemi COVID-19 yang dianggap Trump ini menangani dengan cukup buruk dengan retorika Trump yang sering meremehkan ancaman virus ini sehingga memperburuk krisis kesehatan di Amerika Serikat pada kala itu. Nah, dengan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke Gedung Putih membawa harapan sekaligus kekhawatiran yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Langkah-langkah besar yang telah diumumkannya menunjukkan bahwa memang Trump tetap menjadi pemimpin yang penuh kejutan dengan ambisi besar untuk mengubah tatanan dunia sesuai dengan visinya. Namun pertanyaannya adalah, apakah langkah ini juga akan membawa Amerika pada kejayaan baru atau justru memperdalam ketegangan global yang tentunya sudah ada? Kita akan terus mengikuti bagaimana era Trump 2.0 Trump kali ini. Apakah memang Trump ini akan lebih baik begitu ya daripada di periode pertamanya dan apa dampaknya bagi dunia di masa depan nanti?